Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yanwar Taufiki dengan NIM 36225830 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang praktikum basis data tentang Data Manipulation Language 3, yang dimana di dalamnya kita akan membahas tentang pemberian nama lain atau alias, menampilkan data lebih dari 2 tabel, kondisi where untuk relasi, klausa order by, operator in, operator between, fungsi count, sum, AVG, min, dan max, klausa group by, dan yang terakhir adalah leaving. Oke, pertama pemberian nama alias. Pemberian nama alias ini berfungsi untuk memberikan nama yang lebih deskriptif bagi kolom tabel, sehingga memudahkan pembaca dan interpretasi hasil query. Dan jika terdapat beberapa tabel yang memiliki kolom dengan nama yang sama, alias dapat digunakan untuk membedakan nama kolom yang dimaksud dalam hasil query. Nah, saya akan contohkan pemberian nama lain atau alias pada query. Caranya kita lihat dulu struktur tabelnya. Nah, di sini saya akan merubah field nama menjadi nama underscore tanggungan. Caranya tinggal select nama, lalu as, nama tanggungan, from tanggungan. Nah, jadi saya sudah merubah field nama menjadi nama alias, nama underscore tanggungan. Nah, di sini kita juga bisa merubah nama tabel dengan mengganti dengannya dengan nama alias. Caranya kita tinggal select, lalu seumpama tanggungan ini saya beri nama alias TG, lalu nama fieldnya nama, lalu koma TG hub pegawai. Underscore hub pegawai. From tanggungan TG. Nah, dalam penggunaan nama alias, kita dapat sertakan as atau juga langsung. Jadi setelah nama asli langsung alias atau memakai as. Jadi nama asli lalu as, nama alias. Nah, berikutnya tentang materi yang kedua, yaitu menampilkan data lebih dari 2 tabel. Kita dapat menampilkan data dari 2 atau lebih tabel dengan cara menggabungkan data dari kedua tabel tanpa menggunakan operasi join yang khusus, melainkan dengan menggunakan tanda koma di antara nama tabel dengan klausa form. Cara ini umumnya disebut dengan menggunakan teknik join implisit, di mana SQL Server mencocokkan semua baris dari tabel 1 dengan setiap baris dari tabel 2 untuk menghasilkan sebuah gabungan baris dari 2 tabel. Namun, cara ini memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak memungkinkan kita untuk memberikan
alias pada tabel atau kolom. Yang kedua, tidak memungkinkan kita untuk mengurutkan data atau melakukan manipulasi data lain yang mungkin dibutuhkan. Nah, saya akan contohkan di sini. Saya akan menggunakan tabel tanggungan dan tabel pegawai. Caranya mudah, tinggal select bintang. Nah, bintang ini bermaksud kita akan menampilkan seluruh field yang ada pada dua tabel ini, seperti ID tanggungan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan pegawai, nomor KTP pegawai, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji, nomor KTP pengawas, dan nomor departemen. From tabel pegawai, tabel tanggungan. Di sini dapat kita lihat data ini masih banyak yang duplikat. Contohnya ini Ilham. Ilham akan Ilham itu banyak datanya banyak yang sama karena masih belum menggunakan kondisi. Nah, kondisi ini kita bahas dari materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini adalah kondisi where untuk relasi. Digunakan untuk memfilter data dari tabel berdasarkan kondisi tertentu. Ketika menggunakan kondisi where dalam sebuah query yang melibatkan relasi antara dua tabel atau lebih, kita dapat menentukan kondisi untuk relasi tersebut. Untuk melakukan relasi antar dua tabel, umumnya kita menggunakan operasi perbandingan, seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Kondisi where juga dapat menggunakan operasi logika AND atau OR untuk menentukan beberapa kondisi. Nah, saya akan contohkan dari tabel ini. Tabel ini kan banyak yang terduplikat datanya. Agar datanya tidak duplikat, maka kita tinggal tambahkan perintah select from pegawai, tanggungan, where, di mana pegawai titik KTP sama dengan tanggungan titik nomor KTP pegawai. Nah, maksudnya ini primary key dari tabel pegawai sama dengan foreign key tabel tanggungan. Nah, maka datanya akan menjadi valid seperti ini. Nah, selanjutnya untuk materi yang keempat, yaitu Closure Order By. Closure Order By pada MySQL digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau beberapa kolom tertentu. Closure Order By dapat diaplikasikan pada sebuah atau beberapa tabel dalam sebuah query. Secara default, hasil query akan diurutkan berdasarkan data yang diambil dari tabel, tanpa ada pengurutan. Oleh karena itu, Closure Order By sangat berguna ketika kita ingin menampilkan hasil query dalam urutan tertentu yang diinginkan. Maka saya akan contohkan query-nya. Dari query ini kita tinggal tambahkan order by.
order by apa ya, nama pegawai, nama ASC. Nah, data ini akan mengurutkan sesuai dengan nama dari A sampai Z. Nah, datanya urut. Oke, selanjutnya untuk materi yang berikutnya yaitu operator in. Operator in ini digunakan untuk memfilter data berdasarkan satu atau beberapa nilai tertentu yang disediakan dalam sebuah list. Operator in akan mengembalikan nilai true jika nilai yang diuji terdapat dalam list yang diberikan. Dan sebaliknya akan mengembalikan nilai false jika nilainya yang diuji tidak ada dalam list. Nah, di sini saya akan contohkan dalam query-nya. Select bintang from pegawai, tabel pegawai dan tabel departemen where di mana pegawai titik alamat in Kalibaru dan Jember. Dan di mana pegawai titik nomor departemen sama dengan departemen titik nomor tutup. Nah, jadi query ini adalah menampilkan data dari tabel pegawai dan juga tabel departemen yang dimana alamat yang ditampilkan hanya dari alamat dari Kalibaru dan juga Jember, dan dimana nomor departemen sama dengan nomor di tabel departemen. Jadi yang pertama, kondisi pertama ini untuk menentukan ini yang tampil hanya isi dari alamat yang berada di Kalibaru, dan yang kedua berfungsi sebagai tabel tersebut valid. Jadi isi dari tabel tidak ganda. Oke, selanjutnya yang ke-6, operator between digunakan untuk memfilter data yang berada di antara dua nilai tertentu pada sebuah range nilai. Operator between akan mengembalikan nilai true jika nilai yang diuji berada di antara dua nilai tersebut, dan sebaiknya akan mengembalikan nilai false jika nilai yang diujikan tidak berada di antara dua nilai tersebut. Saya akan berikan contoh menggunakan tabel tanggungan. Perintahnya select bintang from
tanggungan di mana tahun tanggal lahir when 2000 sampai 2009. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jika kita tidak menggunakan bit when, maka yang tampil seperti ini. Ada 20. Jika kita menggunakan dalam rentang waktu tahun 2000 sampai 2009, maka yang akan tampil hanya tahun 2000 sampai 2009 yang paling besar. Oke. Selanjutnya materi yang ke-7. Fungsi account, sum, avg, min, dan max adalah fungsi arget yang sering digunakan dalam SQL untuk melakukan operasi matematika pada data dalam sebuah tabel. Account digunakan untuk menghitung jumlah baris atau rekod dalam sebuah tabel atau jumlah nilai yang non-nul pada sebuah kolom. Nah, saya akan contohkan. Di sini saya akan mencontohkan dari tabel departemen. Saya ingin mengetahui jumlah departemen yang ada di perusahaan. Caranya tinggal select account, select account nomor as total departemen from departemen tutup. Nah, jadi fungsi account ini menghitung jumlah baris dari tabel departemen. Coba kita lihat dengan ini. Nah, isi dari tabel departemen adalah 25. Jadi total departemen adalah 25. Oke, selanjutnya tentang sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai pada sebuah kolom. Oke, saya akan contohkan menggunakan tabel pengawas. Select sum gaji as total gaji PWS pengawas from pengawas. Nah, maka akan keluar total gaji. Total gaji ini didapat dari
menjumlahkan gaji yang ada di sini, yaitu totalnya menjadi 71.500.000. Oke, selanjutnya untuk yang AVG digunakan untuk menghitung rata-rata nilai pada sebuah kolom. Nah, di sini saya akan contohkan fix dari gaji rata-rata total gaji pengawas adalah sekian. Oke, selanjutnya untuk yang min digunakan untuk mencari nilai terkecil pada sebuah kolom. Oke, kita akan contohkan masih di gaji. Minimal gaji pengawas. Nah, di sini akan tampil yang paling rendah adalah 2 juta. Dan di sini sudah tertera yang paling kecil memang 2 juta. Selanjutnya untuk max digunakan untuk mencari nilai terbesar pada sebuah kolom. Jadi masih tetap digaji di max. Nah, gaji minimal maksimal. Jadi gaji pengawas yang paling tinggi adalah 3.500.000. Oke. Selanjutnya untuk materi yang ke-8, klausa grup by digunakan untuk mengelompokkan baris atau rekod dalam tabel berdasarkan nilai pada kolom tertentu, sehingga dapat dilakukan operasi agregasi seperti account, sum, AVG, min, dan max pada setiap kelompok tersebut. Oke, saya akan contohkan. Nah, di sini saya akan membuat pegawai yang bekerja di departemen ini berapa sih orangnya. Nah, kita dapat menggunakan perintah query dengan cara begini. Select departemen titik nama koma kon nomor departemen. Pegawai titik nomor departemen from pegawai koma departemen where di mana pegawai titik
nomor departemen sama dengan departemen titik nomor grup by nama departemen. Nah, maka jadinya seperti ini. Oh, maaf. Masih belum, kurang tepat. Di sini kita ganti menjadi total pegawai yang total pegawai. Nah, jadi sudah ketemu. Jadi yang berada di analis itu ada 1 orang, dan di ekspedisi ada 1 orang. Lalu di IT ada 2 orang, untuk pemasaran produk ada 5 orang, untuk pembuatan pangan hanya 1 orang, dan teknisi jaringan ada 2. Oke, selanjutnya untuk materi yang ke-9, yaitu yang terakhir. Having adalah sebuah klausa pada MySQL yang digunakan untuk memfilter data setelah dilakukan operasi agresi menggunakan fungsi account, sum, avg, min, dan max pada hasil query dengan klausa group by. Ketika kita menggunakan klausa group by pada MySQL, maka kita hanya dapat menampilkan kolom yang diikutsertakan dalam klausa group by atau fungsi arget seperti account, sum, avg, min, dan max pada hasil query. Nah, saya akan contohkan query menggunakan having. Oke, di sini saya akan menampilkan data pegawai yang memiliki tanggungan lebih dari 1. Perintahnya tinggal select pegawai, nama, alamat, koma, kon, nomor KTP, pegawai dari tabel tanggungan, from pegawai tanggungan, select pegawai, nama, alamat, kon, tanggungan pegawai, as kita beri alias total tanggungan, from pegawai tanggungan, where tanggungan, di mana nomor KTP pegawai sama dengan pegawai titik KTP, lalu enter dulu, group by pegawai titik nomor KTP, enter, having account tanggungan nomor KTP. Nah, jadi sudah muncul yang memiliki
tanggungan lebih dari satu hanya Farid yang beralamat Rogo Jampi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.